Aminkan Engkau Allah El Shaddai yang memberkati kami. Engkau Allah yang lebih dari cukup. Engkau tidak memberkati kami dengan berhemat, tapi Engkau Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sore hari ini bangun lagi iman kami untuk masuk dan menikmati semua berkat Tuhan di sepanjang tahun 2007 ini. Dan kami percaya roh hikmat, wahyu dan pengertian menguasai kami, mengendalikan kami, memberkati kami, membuat kami mengerti perkataanmu. Kami berikan segala kemuliaan bagi Kristus Yesus, karena semua asalnya daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan. Kalau Anda membawa Alkitab, mari buka firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-78. Kitab Mazmur 78. Saya akan baca mulai ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-41. Ada rangkaian pernyataan firman yang indah sekali buat kita. Dan saya berdoa akan mencelikkan mata rohani kita. Mazmur 78. Perhatikan mulai ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-41 dari Mazmur 78. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Ini memang sifatnya Tuhan, saudara. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Jadi Anda harus mengerti bahwa dalam kita jalan dengan Tuhan, berkali-kali dia harus menahan akan amarahnya. Seringkali kita membuat dia marah dengan apa yang kita buat, tapi karena sifatnya penyayang. Tapi sekaligus sifat penyayang ini seringkali dimanfaatkan orang lain untuk berbuat semaunya. Kita bertindak seperti apa yang kita inginkan dan tidak lagi peduli dengan perasaan Tuhan. Tapi Alkitab berkata, banyak kali ia menahan murkanya, kata firman Tuhan, dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Tuhan ingat, akhirnya sadar ini cuma daging. Ini manusia yang punya banyak kelemahan. Dia tahan murkanya, dia tahan amarahnya. Ayat yang ke-40. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun, dan dikatakan menyusahkan hatinya di padang belantara. Ini berkali-kali kalau kita mau jujur, semua perkataan, sikap kita, tindakan kita, cara berpikir kita, perilaku kita membuat susah hati Tuhan. Tiap kali bertemu lihat kita hatinya sedih, hatinya susah. Tapi kalau sekedar hatinya susah melihat keadaan kita, masih tidak terlalu berbahaya. Tapi ada satu pernyataan lagi di ayat yang selanjutnya, dan ini harus diperhatikan. Karena firman berkata, berulang kali mereka mencobai Allah, dan dikatakan menyakiti hati yang kudus dari Israel. Kalau dia disusahkan hatinya, masih banyak yang dia bisa tahan. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, sadar tidak sadar, kita menyakiti hatinya. Dan waktu saya baca kalimat ini, saya bisa merasakan itu sebuah peningkatan keadaan yang berlaku dalam kehidupan orang percaya. Dari menyusahkan Tuhan sampai menyakiti hatinya. Lalu saya berdoa, Tuhan, apa artinya menyakiti hatimu? Apakah dengan perbuatan kita?
Apakah dengan semua sifat dosa kita? Bukankah manusia ini penuh dengan dosa dan tidak ada orang yang sempurna? Dan saya berkata, kalau begitu, bukankah kami ini tiap saat menyakiti hatimu? Rupanya dia berkata, bukan itu yang dimaksudkan dengan menyakiti hatiku. Saya coba belajar, saya coba datang ke Tuhan. Saya menemukan sebuah terjemahan yang ajaib sekali. Kata menyakiti hati yang kudus dari Israel, dalam terjemahan lain digunakan kata limited the Holy One of Israel, membatasi yang kudus dari Israel. Orang yang membatasi Tuhan bekerja dalam hidupnya atau lewat hidupnya, orang itulah yang sebenarnya menyakiti hati Tuhan. Saya berkata, Tuhan, bagaimana bisa kalau orang membatasi Engkau bekerja, itu menyakiti hatimu? Dan Tuhan seperti memberikan gambaran. Maaf saudara ya, tidak ada tujuan apa-apa. Kalau Anda lihat ada orang-orang yang sakit stroke misalnya, usianya masih cukup muda, tapi dia kena stroke misalnya, keinginan otaknya masih banyak, keinginan hatinya masih banyak, tapi tubuhnya tidak bisa diperintahkan seperti keinginannya. Anda bisa bayangkan betapa frustrasinya orang seperti itu. Dia masih ingin berbuat banyak, dia masih mau memegang sesuatu, dia ingin peluk seseorang, dia ingin menjabat tangan orang, dia mau bekerja, dia mau pergi, dia mau ayunkan kakinya, dia mau berdiri. Tapi setiap kali otak memerintahkan, tubuhnya tidak pernah merespon seperti yang otak perintahkan. Dan Tuhan berkata, betapa seringnya di dalam hidup orang percaya hal itu yang terjadi. Aku sebagai kepala, kalian semua tubuhnya. Berapa kali setiap kali aku perintahkan sesuatu, aku bertindak sesuatu, orang-orang percaya tidak bergerak merespon Tuhan seperti yang Tuhan mau. Kita diam dan tidak merespon sama sekali apa yang Tuhan kita mau. Dan Tuhan berkata, itulah orang-orang yang menyakiti hatiku karena membatasi aku. Limited the Holy One of Israel, membatasi yang kudus dari Israel. Lalu saya berdoa lagi, Tuhan, kalau orang itu bisa membatasi Engkau, apa yang membuat orang itu bisa membatasi Engkau? Saya berkata, kalau Engkau tidak menunjukkan kepada kami apa yang paling dasar yang membuat orang sampai akhirnya bisa membatasi Tuhan dengan apa yang Tuhan mau, kan kami tidak bisa memperbaiki hidup kami. Dan Tuhan tunjukkan ke saya, ada dua hal yang Anda harus perhatikan. Dan dua hal inilah yang seringkali terjadi, yang membuat kita sadar tidak sadar membatasi Tuhan kerja di dalam hidup kita dan lewat kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan berkata itu mentalitas kita. Dan ini mengerikan sekali. Coba buka Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15. Saya baca mulai ayat 11 sampai 13. Nanti kita lompat beberapa ayat. Di rumah tolong Anda baca seluruhnya. Ini cerita yang sangat populer. Dan saking populernya, saking kita hafal, kita berpikir ini hanya cerita tentang pertobatan. Padahal di dalamnya ada kekayaan rohani yang ajaib sekali. Saya mau tunjukkan akan dua mentalitas yang berbeda. Selama ini kita banyak bicara tentang si bungsu yang murtad dan akhirnya bertobat kembali. Tapi saya mau tunjukkan bagaimanapun anak bungsu ini punya mentalitas yang berbeda dengan anak sulung. Mentalitas yang berbeda itu mempengaruhi keberadaan kita dan kenyataan hidup kita sehari-hari. Dan ternyata itulah yang membatasi kita, membatasi Tuhan. Coba lihat Lukas 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, perhatikan perkataan bungsu ini. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik siapa, saudara?
Milikmu atau milik kita? Garis bawahi kata kita itu. Yang menjadi hakku. Bungsu berkata, ini kekayaan milik kita loh. Tapi aku punya hak sebagian. Alkitab berkata, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Ini orang bagaimanapun memang akhirnya dia habiskan kekayaan itu. Dia habiskan, dia hambur-hamburkan, ludes dan dia melarat. Tapi di awal minimal si bungsu ini orang yang punya mentalitas yang berbeda dengan kakaknya. Dari awal dia tidak pernah berkata, Bapak, itu hartamu. Dia berkata, itu harta kita. Aku ini anak punya hak loh. Ini kekayaan yang kau punya, itu harta milik kita loh. Pak, dia berkata, itu milik kita. Memang dia kurang ajar. Bapaknya belum mati, warisannya sudah minta dibagi. Tapi saya mau berkata, bagaimanapun si bungsu itu punya mentalitas seorang anak raja. Mentalitasnya berkata, ini harta milik kita. Ini bukan hanya hartanya Bapak, ini harta milik kita. Dan dia berkata, aku minta bagianku. Lalu Alkitab berkata, Bapak memberikan gak saudara? Diberikan. Banyak orang berpikir, kalau Anda bapak zaman sekarang, saudara punya orang tua, punya anak seperti itu, Anda akan berikan tidak kalau anakmu minta warisan seperti itu. Normalnya kita akan maki-maki dia, berkata kamu ini kurang ajar lah, tidak tahu diuntung segala macam. Tapi ini bapak aneh banget. Alkitab berkata, lalu dia membagi-bagikan di antara mereka. Berarti sulung dapat bagian nggak saudara? Hah? Dapat kan? Kalau dibagi di antara mereka, anaknya cuma 2, yang bungsu mendapat bagiannya, sulung dapat bagiannya. Tapi perhatikan ini perbedaannya. Kalau Anda baca seterusnya, dia melarat, dia balik ke bapaknya, dia merendah kepada bapaknya. Beda lagi, mentalnya mental seorang anak raja, hatinya diubah Tuhan jadi hati hamba, kemudian dipulihkan bapaknya sebagai ahli waris lagi. Tapi lihat reaksi dari si sulung. Lihat dalam Injil Lukas yang sama, ayat yang ke-25. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Yang ajaib, yang aneh, kenapa sulung tidak diundang oleh bapaknya? Menurut saya, karena mentalitasnya, dia telah menempatkan dirinya sejajar dengan budak-budak ayahnya. Sehingga hubungannya dengan ayahnya betul-betul hubungan budak dengan tuan. Dan itu yang membuat bapaknya tidak mengundang dia. Ayat berikutnya. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, perhatikan jawaban daripada anak ini. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Saya mau tanya, siapa di sini yang berani berkata, Anda tidak pernah melanggar perintah Tuhan? Coba angkat tangan. Nggak ada, saya juga tidak akan. Semua kita pernah melanggar perintah Tuhan, betul kan? Kemarin aja saya baru melanggar. Apa? Lalu lintas. Sudah merah, sepi. Zoom. Sorry Tuhan. Ngelanggar nggak sebetulnya? Ngelanggar. Lah kok bebas Pak? Nggak ada polisi. Tanya kenapa? Hanya taat kalau ada yang lihat katanya. Ya kan saudara ya? Jadi kan semua kita ini ngelanggar. Manusia ini nalurinya berdosa. Ada yang kelihatan imut banget wajah tanpa dosa. Dalamnya itu sebetulnya sama saja. Imajinasinya kotornya juga mengerikan.
Tapi kalau lagi mengkonseling orang kayak malaikat Gabriel begitu bagus. Tapi ini otaknya kotor juga. Dan Tuhan ngerti loh. Sambil ngonseling orang, hatinya ngumpat-ngumpat, kurang ajar, wong kok ngene mati. Ayo, saya mau tanya, itu jahat nggak sebetulnya? Tapi sulung ini berani berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Hebat loh. Kalau ada orang sudah berani berkata, aku ini benar, aku tidak pernah melanggar, aku ini pihak yang benar, itu sebetulnya bahaya loh saudara. Teruskan, apa yang terjadi? Nah ini tapi ceritanya nelongso banget orang ini saudara. Karena Alkitab berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing, bahasa Jermannya cempe, tahu cempe bahasa Jawa, untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Bayangin si bungsu tiap hari bukan cuma anak kambing, mbok kambing, pak kambing dibantai juga sama dia. Bukan hanya kambing, sapi dia makan, babi kagak memang saudara. Tapi yang lain dia bisa makan, dia habiskan berfoya-foya, bertobat, balik, diangkat lagi. Saudara pilih mana coba? Sulung atau bungsu? Coba saya mau tanya. Hah? Itu surga dapat, dunia juga dapat loh saudara. Nah, saya tidak ngajari Anda begitu nanti kalau tidak bisa balik karena bertobat pun itu anugerah. Kalau Anda sengaja, oke saya akan murtad Pak, nanti saya balik kayak bungsu. Ya kalau bisa. Tapi minimal ini orang punya mentalitas oke banget. Dia jatuh, berubah hatinya, dia merendah sebagai hati hamba, dinaikkan oleh bapaknya. Tapi sulung ini kesian. Dia berkata bertahun-tahun, aku melayani Bapa dan belum pernah melanggar perintah Bapa. Tapi Bapa nggak pernah berikan kepadaku anak kambing untuk aku bersuka cita. Ayo saudara, ngamuk kan? Ayat berikutnya, ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa. Saya mau tanya, yang diboroskan ini hartanya bungsu sendiri atau hartanya bapaknya? Hah? Bungsu kan? Kan sudah dibagi. Lihat kalau saya berikan buku ini ke Pak Ardian, Pak Ardian saya berikan buku ini ke Bapak, terus dia bakar misalnya buku ini, atau dia berikan ke orang lain, saya nggak bisa berkata bukuku dibakar Pak Ardian, enggak. Ini bukunya dia karena sudah saya berikan. Waktu pembagian warisan selesai. Tapi mentalitasnya berkata, kita memang nggak bisa apa-apa, kita memang tidak punya apa-apa, semua milik bukan milik kita nggak punya hak. Itu mentalitas saudara. Mentalitas yang membuat kita nggak bisa nikmati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan dia berkata, itu memboroskan harta kekayaan Bapa. Salah. Memang tadinya milik bapaknya yang kerja, tapi itu milik bersama, dia ambil haknya. Bapaknya tidak dipaksa untuk memberikan kepada bungsu yang menjadi haknya bungsu. Anda lihat mentalitas yang berbeda. Yang seorang begitu berani berkata ini milik kita, mana bagianku? Yang seorang sangat ketakutan berkata, itu milikmu, aku tidak bisa sentuh sama sekali. Mentalitasnya berbeda. Pengertiannya berbeda. Saya ulang lagi. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa. Bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ngamuk toh. Cempe rak dikei gudel disembelih, gitu kira-kira saudara ya, bahasa sehari-harinya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah kalau mau kambing guling, disembelih dong. Masa aku kok ngurusi cempe, ngeret-ngeret kambing, ya sembelihlah. Itu milikmu, nikmatilah. Tapi mentalitasnya, dia nggak ngerti itu. Seringkali oleh karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan katakan,
Sehingga itu mempengaruhi mentalitas kita. Yang selalu berkata, enggak lah, enggak mungkin. Enggak bisalah Tuhan. Itu untuk orang lain lah yang luar biasa. Aku enggak mungkin seperti itu. Enggak bisa Tuhan, enggak bisa. Dan kalau terus seperti itu, Anda akan rugi loh. Saudara akan membatasi Tuhan. Teruskan lagi. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dan tidak pernah jelas apakah sulung mau masuk ke pesta itu atau tidak. Karena ada banyak sulung-sulung yang harus memutuskan sendiri tetap di luar atau masuk pesta di dalam. Ketika saya baru pertama-tama bertobat, saya sering dengar kesaksian cerita ini. Ada seorang anak yang merantau ke luar pulau. Ibunya tinggal di desa. Dan si anak ketika di luar pulau, dia jadi seorang pejabat. Lalu kemudian si anak telepon kepada ibunya. Ibunya ini buta huruf sih. Dia berkata, "Ibu, tolong ibu nyusul aku ke sini. Aku sudah enak, aku pengen ibu lihat akan hidupku." Lalu kemudian ibunya berkata, "Baik. Terus naik apa nak? Naik kapal bu ya. Nanti aku belikan tiket buat ibu." Gak lama dikirim tiketnya saudara. Si ibu lihat tiketnya. Dia tanya kepada temannya, "Ini tiket apa? Tiket kapal, tanggal berapa?" Jelas semua. Lalu kemudian pada harinya si ibu ini mulai mau berangkat. Dia berpikir, aku butuh 4-5 hari di laut. Aku harus siapkan bekal buat aku untuk makan selama di kapal. Kalau jajan akan mahal, anakku tidak kirim aku duit. Jadi aku hanya orang desa biasa. Aku punya tiket untuk sampai ke pelabuhan di luar pulau itu, tapi aku tidak punya uang lebih. Jadi hari itu dia menanak nasi, dia nyiapin abon, dia ambil dendeng yang masih ada, dia rebus beberapa telur, kemudian dia ambil jerigen kecil, dia isi dengan air minum. Zaman itu belum ada aqua, belum ada handphone, belum ada apa-apa. Jadi dia bawa perlengkapannya, kemudian dia berangkat ke pelabuhan diantarkan oleh kerabatnya. Dia masuk, diberi sebuah ruangan, kamar yang dia tidur sendirian. Dia berkata, "Waduh, lumayan ini, kamarnya enak, dingin, ada AC-nya, spraynya putih, bersih." Dan tidak lama kapal itu berangkat. Setelah sekian jam berangkat, tibalah siang hari. Dia dengar ada bunyi lonceng tertentu. Dia melongok keluar jendelanya. Dia lihat orang-orang berjalan beriringan menuju ke tempat tertentu. Dia berkata, "Ada apa ya orang-orang ini?" Dia keluar, dia ikut jalan, ikut nengok ke sana. Dilihat orang-orang itu pada masuk ke ruang makan. Ruangannya gede, makannya prasmanan. Mereka makan dan dia berkata begini, "Aku orang desa, mesti irit. Aku tidak punya uang. Orang-orang kota itu boros ya. Mbok ya bawa bekal, bawa sangu, Indomie atau apa gitu. Kok restoran itu kan mahal," katanya. Lalu kemudian dia balik ke kamarnya. Sementara orang lagi pesta, makan, minum. Dia keluarkan nasinya, dia keluarkan abonnya. Dia berkata, "Enggak apa-apa, nanti sebentar lagi ketemu anakku." Dia makan sama abon, serden, dia minum airnya, saudara. Sore berjalan, berlalu, malam kemudian tiba. Bunyi bel yang sama terdengar. Dia keluar lihat lagi, orang berbondong-bondong lagi. Dia ngintip lagi, orang-orang yang sama masuk ke restoran yang sama. Mereka senyum, mereka tertawa, mereka minum Coca-Cola, mereka makan es krim, mereka buahnya berlimpah-limpah. Mereka lihat, dia lihat berkata, "Waduh, pasti mahal dah." Dia berkata, "Aku mesti prihatin, mesti prihatin." Dia berkata, dia ngelus dodone, dia berkata, "Enggak apa-apa, orang desa rendah hati, tetap kita harus prihatin." Dia masuk ke kamar, nasinya masih ada, dia makan dengan abonnya lagi. Hari berikutnya pagi-pagi perutnya lapar. Bel berbunyi lagi.
Keluar lagi dia lihat orang berbondong-bondong, dia berkata, wong kok kerjane jajan terus. Orang gak kerjaannya kok jajan terus di restoran. Tidak sehat, banyak vitsinnya, mengandung lemak. Harus kayak aku orang desa, prihatin katanya. Dia buka nasinya sudah basi. Dia buang nasinya, abone dendengnya digadu dengan abone. Kok manis banget, dikasih minum. Siang hari dia dengar bunyi lagi, dia berkata, mangan meneh katanya. Tapi aku juga lapar. Telurnya mulai dimakan, sereden lagi, dia minumin lagi, saudara. Setelah hari yang kedua, semua bekalnya habis, tinggal air minum yang masih ada. Dia berkata, enggak apa-apa, orang desa biasa prihatin. Yang penting sebentar lagi ketemu anak saya. Pokoknya harus kuat, biasa, tirakat, puasa, tidak masalah. Dia berkata begitu. Hari-hari berikutnya, pagi-pagi bunyi bel lagi. Anak-anak lari-lari, dia berkata, mama aku mau roti, mama aku berkata begini. Dia berkata, anak sekarang manja, mangan roti, zamanku makan tiwul karo sego jagung, ora opo-opo. Roti kayak londo, katanya begitu. Dia berkata, enggak apa-apa. Dia masuk kamar, dia berkata, dia lihat duitnya, enggak ada. Dia berkata gini, sudahlah, pokoknya tak kasih minum aja. Dia kasih minum yang banyak, blending juga perutnya. Siang hari bel berbunyi lagi, orang ribut lagi, anak-anak teriak, mama kali ini aku minta sate. Dia cuma ngelan ludahnya, dia berkata, ngiming-ngimingi, memang mentah-mentah aku melarat, randuin duit, sate digembar-gembor ke. Katanya begitu, dia berkata, minum saja. Dia minumi lagi, melending lagi perutnya, saudara. Berhari-hari dia hanya minum air. Sampai akhirnya tibalah di pelabuhan, dan hari terakhir kapal diombang-ambingkan ombak, goyang sana, goyang sini. Dan dia sudah mulai mabuk, perutnya penuh air, ikut goyang sana, goyang sini. Kalau nasi itu padat, kalau air ikut goyang sana, goyang sini. Air di luar goyang, air di dalam goyang juga. Akhirnya selesai, dia sampai di pelabuhan. Kemudian pelan-pelan dia turun, saudara. Dia keluar, lemes badannya. Beberapa hari tidak makan, hanya minum air. Pucat mukanya, jalan sambil gemetar. Kapten kapal lihat, ibu sakit. Iya kapten. Loh kenapa ibu sakit? Ya habis, maaf ya kapten ya, orang desa. Saya nggak diberi uang sama anak saya. Ini loh kapten, dia keluarkan dari kenditnya, saudara. Ini loh, cuma noceng katanya. Kalau uang 2.000 kan nggak cukup toh kapten, tuh beli dimakan di situ. Nah terus ibu gimana? Ya bekal saya habis, saya minumi air terus. Jadi ibu tidak makan sama sekali. Tidak kapten. Coba lihat, saya lihat tiketnya. Lihat tiketnya, dibaca. Tuh, ibu itu dibelikan tiket VIP. VIP itu apa kapten? Itu lemper campur apa ya kapten? Loh VIP itu very important person. Lah itu apa meneh kapten? Aku tidak tahu. Ibu orang penting. Bukan kapten. Yang penting itu anak saya bupati di situ. Saya cuma mboke tolene itu saudara. Nggak apa-apa, saya nggak penting. Loh tapi ini ibu dibelikan tiket VIP. Ini sudah termasuk makan. Dan ibu harusnya makan satu ruangan dengan saya. Karena hanya beberapa orang yang bisa beli tiket VIP. Ibu boleh makan sampai kenyang, sampai puas. Sudah dibayar oleh anak ibu. Hah, katanya. Dan saya ikut nyusul, bilang, dapur tutup bu, ya turun aja. Dia turun lalu berkata, ya ngerti ngono aku mangan, katanya begitu. Saudara bisa ngerti nggak? Kadang-kadang kita berpikir, oke sih ya, kita mau, tapi seringkali karena pengertian kita, understanding kita nggak memadai, dan kemudian itu mau merambah sampai kepada mentalitas kita, sehingga apapun yang sebenarnya Tuhan sediakan buat kita, kita sudah kehilangan begitu banyak yang Tuhan sebetulnya berkata, aku sediakan buat kamu. Sulung ini berkata, bagaimana Pak, anak kambing aja aku gak dapat. Bapaknya berkata, milikku itu milikmu nak. Engkau boleh buat, engkau boleh ambil, engkau boleh nikmati. Adikmu kasarnya nih, adikmu yang ngabisin buat foya-foya aja, aku beri kok. Tapi di mana masalahnya? Masalahnya di mentalitas kita. Seringkali kita berpikir, gak bisalah.
Nggak mungkin lah. Wah, tidak bisa lah, nggak mungkin Tuhan. Aku mau apa lagi? Nggak bisa. Saya berkata, firman berkata, I can do all things through Christ which strengthen me. Aku sanggup melakukan segala perkara bersama Kristus yang menguatkan aku. Memang kalau bukan Kristus yang kuatin kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Sejujurnya, banyak orang membatasi Tuhan karena mentalitasnya. Saya berdoa, di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang mentalitasnya diperbaharui Tuhan. Belajar seperti yang Tuhan mau. Hal yang kedua, mari kita buka di Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. Lihat mulai ayat yang ke-22. Matius 14. Perhatikan mulai ayat yang ke-22. Matius 14:22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Anda harus ingat loh, Yesus yang perintahkan. Ini bukan maunya para murid. Itu Yesus yang perintahkan para murid mendahului dia, naik ke perahu mendahului dia. Nah, banyak orang berpikir kalau Tuhan yang perintahkan, jalan kita akan smooth, akan lancar, akan normal, tidak ada gangguan, tidak ada masalah. Saya beritahu tidak begitu. Kemarin saya ingat waktu kami masih kuliah, zaman awal-awal bertobat, kita punya namanya band Sangkakala. Ada Bu Eli, Pak Ardian, Bu Ripka. Saya nggak pernah nyanyi sih, saudara. Saya ngikuti mereka, seringkali saya jadi orang yang memberikan komentar-komentar. Dulu kami suka sekali diundang ke orang kawin, Tuhan Yesus. Kerjanya datang ke pesta orang kawin, nyanyi. Saya memberikan komentar. Dan saya ini dulu penginjil. Jadi kalau saya komentar, memang kita nyanyi itu bukan menghibur mempelai, saudara. Kita penginjilan. Pernah sekali kita diundang di kota Kendal. Itu tentara, segala macam di situ. Pokoknya seru lah. Dulu kita begitulah, saudara ya, sering ke orang kawin. Pokoknya pengalaman cukup banyak lah saya. Saya termasuk orang yang pernah ikut manggung dengan anak-anak band ini. Jadi dulu tidak pernah nyanyi, saya juga nyanyi pun dengan tidak pernah. Saya nyanyi ajak mereka nyanyi bareng-bareng haleluya 12 kali, itu kebiasaan saya. Nah, saya masih ingat ada satu lagu yang dinyanyikan oleh teman kita. Dia selalu nyanyi lagu, Tuhan tak menjanjikan laut kan selalu tenang, tapi dia janjikan pelabuhan yang aman apa gitu. Itu lagunya oke banget. Memang betul sih. Tuhan tidak pernah menjanjikan laut yang selalu tenang. Walaupun dia yang merintahkan. Walaupun dia berkata, kamu ke seberang. Kamu dahului aku. Tuhan yang perintah kok. Mereka ikut kok. Mereka ikut. Lihat apa yang terjadi waktu mereka mengikuti perintah Tuhan. Saya ulang, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, perhatikan, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Orang yang diombang-ambingkan itu tidak pernah bergerak ke arah tujuan, hanya maju mundur, goyang aja. Diombang-ambingkan itu tidak kemana-mana sebetulnya. Itu hanya goyang kanan, goyang kiri, diombang-ambingkan. Lalu orang berkata, loh katanya Tuhan perintahkan kami mendahului dia. Katanya Tuhan yang berkata, kenapa kenyataannya kami kena angin sakal dan kami diombang-ambingkan seperti ini? Saya berkata, saya harus sampaikan ini. Karena kalau tidak banyak orang salah mengerti, akhirnya kecewa dengan Tuhan karena berkata, kalau Tuhan perintahkan pasti semuanya akan beres dengan sendirinya tanpa peperangan. Saya pikir tanah Kanaan itu bukan hanya diambil dengan tanpa perang. Itu direbut tiap jengkalnya dengan pertempuran demi pertempuran. Dan memang Tuhan memberikan kemenangan, saudara. Jadi ini yang terjadi, mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Mereka
tidak pernah bergerak lebih jauh dari itu. Hanya diombang-ambingkan oleh karena angin sakal. Lihat ayat berikutnya. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Bayangin ya, jam 3 ada sosok datang jalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Bisa banget orang salah ngerti. Bisa banget ketika Tuhan menghampiri kita. Bisa banget ketika Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kita berteriak itu hantu. Kita berkata kami diombang-ambingkan. Ini angin sakal. Keadaan begitu buruk. Ada penampakan begini. Langsung orang berkata itu hantu. Dan itu manusia sekali. Reaksinya selalu seperti itu. Dan itu yang sebetulnya berbahaya. Tuhan diundang hantu. Nanti kalau hantu dikira Tuhan, saudara. Oke, teruskan apa yang terjadi. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 28, ini ajaib sekali. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saya mau tanya, Petrus itu kenyataannya sempat jalan di atas air atau enggak? Jalan, saudara, ya. Ini gini, banyak hamba Tuhan khotbah, "Mengapa Petrus sampai tenggelam?" Kalau dengar begitu ya wajarlah. Yaitu karena berat jenisnya lebih daripada air. Ya siapapun gak usah Petrus. Kecuali kuasa Tuhan bekerja, pasti tenggelam. Lihat ya, orang itu selalu lihat dari sisi negatifnya. Orang tidak pernah menghargai sisi positifnya. Petrus, ini orang yang berhasil memecahkan kebuntuan. Mereka terombang-ambing. Lalu kemudian mereka teriak, "Itu hantu, 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 hantu." Selama dibiarkan terombang-ambing dan honta-hantu, saudara, kasarnya ya. Teriak hantu, hantu, hantu. Dia bingung lihat ini orang kok honta-hantu. Dia teriak, dia berkata, "Apabila engkau itu Tuhan, suruh aku datang kepadamu dan jalan di atas air. Kalau cuma berenang kerjaanku, tapi aku mau kayak kamu, jalan di atas air." Seseorang yang berani ambil resiko dan keluar dari perahunya dan mulai bergerak dan mulai melangkah, itu orang akan memecahkan kebuntuan dan hidupnya akan dipakai Tuhan dan tidak membatasi Tuhan. Sebaliknya kalau kita biarkan, kita hanya terombang-ambing dan teriak hantu, 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 mau sampai kapan honta hantu seperti itu? Sedang Tuhan berkata, "Ini aku." Toh orang gak percaya juga. Tapi ini yang sering kali terjadi. Manusia selalu melihat akan semuanya dari kacamata negatifnya. Dan orang tidak pernah berani keluar dari zona nyamannya. Kita hanya suka teriak. Tapi tidak pernah berani kita melangkah berkata, "Aku mau bergerak, aku mau melangkah Tuhan. Aku mau keluar supaya kebuntuan ini dipecahkan dalam kehidupan kita." Belajar, saudara. Jadi orang-orang yang berani ambil resiko di dalam Tuhan. Kalau saudara hanya orang yang selalu ingin dalam zona nyaman dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah bisa bergerak kemana-mana. Sekitar saudara dan saya tidak akan pernah memberikan dukungan secara manusia. Manusia akan menarik Anda balik berkata, "Jangan keluar, jangan keluar. Mari terombang-ambing saja dengan honta-hantu. Tapi ada orang yang berani berkata, "Aku mau keluar." Saya belajar dalam hidup saya bertahun-tahun.
Kalau Anda mencari approval, persetujuan, dukungan dari manusia untuk sesuatu yang besar dalam hidupmu, seringkali kau tidak akan pernah dapat. Orang-orang yang mulai keluar dari kotaknya, dari perahunya, dia akan terima hujan kecaman dan kritik yang mengerikan sekali. Tapi hanya orang-orang yang berani akan jadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Dunia ini selalu lihatnya negatif banget. Dari pagi saya cerita, saya ingat pengalaman tahun 80-an. Pertama kali saya menerjemahkan orang khotbah. Saya beritahu saudara ya, itu kerjaan sungguh-sungguh tidak mudah. Case saya gini, kalau orang ini ngomong, Anda mesti dengerin dengan baik. Kalau Anda kurang bagus listeningmu, Anda mesti baca bibirnya. Kalau terjemahan Morris Cerullo, lihat bibirnya Anda dimarahi, dibentak. Jadi gawat, saya mesti lihat bibirnya di monitor. Dan kalau ngomong kadang-kadang nggak jelas, tapi ada banyak orang tidak masalah. Anda dengerin, masuk di telinga, di otak, diterjemahkan. Terus diolah sedikit, tidak boleh hurufiah ya, diolah, terus Anda ucapin. Begitu Anda ngomong, dia ngomong. Anda ngomong ini, otakmu berkata ngomong ini ngomongan, dia ngomong lagi. Dengerin lagi. Gitu. Itu kalau nggak biasa konslet saudara, otak error saudara. Terus blank linglung begini. Dan terjemahin itu bukan word by word saudara. Seperti ada cerita itu katanya, ada orang menerjemahkan seperti kamus. Bapak-bapak, father, dan ibu-ibu, and mother. Tonight, malam ini, kita akan melakukan we to do permainan, games. Di mana-mana, wherever. Itu ngawur, saudara. Bukan begitu. Itu ngawur. Saya masih ingat, ada seorang hamba Tuhan dari Singapura datang. Dan karena dia ini pertama kali saya keluar negeri dibayari, saudara. Pada waktu itu dia khotbah. Dan tidak ada yang menerjemahkan. Pak Adi lagi tugas. Dia tembak saya begini. Kamu terjemahin. Saya ini gini-gini pernah mimpin pujian. Ya, saya pernah jadi song leader loh. Sungguhan. Pak Timo juga pernah. Lagunya cuma satu ya. Allah di sini. Sepasti udara segar yang kuhirup katanya. Itu lagunya dia mulai dari dulu. Saya dulu mimpin pujian. Mimpin pujian itu juga dadaan, saudara. Pak Yeremia almarhum KKR, nggak ada yang mimpin pujian. Pak Adi bilang, kamu mimpin pujian. Dengan gemetar tak nekat. Saya ini orangnya, kalau sudah kecepit nyokot saudara. Artinya setan yang tak cokot. Apapun tak hadapi, hajar saja. Nah waktu itu saya belum pernah nerjemahin orang. Dan Pak Adi bilang, kamu terjemahin, saya terjemahin. Menurut saya 99,9% terjemahan saya akurat. Dan ini pendeta sejak itu, kalau dia khotbah, dia minta aku yang terjemahin. Not bad loh, saudara, ya toh. Tapi ada satu kata yang saya salah. Dia ngomong tentang Jesus is very gentle. Dia ngomong kata gentle, saya ini bisa blank kata gentle itu. Gentle itu kan lembut, itu bisa blank. Kalau Anda blank, entah tegang, entah apa, saya nggak tahu, pokoknya blank. Lalu di pikiran saya yang keluar, gentle itu gentleman. Gentleman itu kan pria dengan kondisi tertentu gitu ya. Itu bisa keluarnya bisa error. Terjemahan saya bilang, Yesus itu sangat gagah, saudara. Nah orang kagak ngerti, yang lain kagak ngerti. Ada satu teman saya ngerti. Saya kerjakan perfect. 99,9% benar terjemahan saya. Saya turun, saudara. Teman itu bilang, kowe ngawur. Gentle kok gagah. Gentle itu lembut. Semua yang benar dia lupa. Dia bisa ambil satu yang salah dari ucapan saya. Saudara tahu itu dunia. Itu kenyataan dunia. Kalau saudara mengharapkan orang lain memberikan approval kepada Anda, tidak akan pernah kemana-mana. Kita tidak pernah bisa membatasi Tuhan. Kalau kita berani rela berkata, aku akan tembus kebuntuan ini. Kita mesti keluar dari kapal kita. Persoalannya berani nggak kita mulai berkata, ya jalan.
Saya saksikan kepada Anda tuh. Tuhan ngomong tanggal 1 malam. Dia berkata buat ini, buat itu, buat ini. Dalam 2 hari semua biaya untuk buat klinik dan buat toko rea keliling yang ratusan juta ini, Tuhan beri. Simple, sesimpel itu. Kami nggak punya duit tuh saudara. Sungguhan. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, buat sekolah. Orang berkata, gila, mau dibangun di mana sekolahnya? Saya beritahu. Maka Tuhan berfirman, jadilah sekolah. Sekolah itu jadi, saudara. Cuma itu aja. Jadi. Nanti Anda lihat, jadi. Tadi pagi kami baru rapat dengan teman yang ngurus, ketemu dengan kepala Diknasnya. Semua sudah ditata. Saya bilang, bisa. Dan jumlah yang mau mendaftar di sekolah sudah lebih dari 400 orang. Anda bisa bayangin, sekolah nggak mulai cilik-cilian, anak 10, ayo anak-anak menari, rano gitu-gitu. Bab kita akan buat dari playgroup, TKA, TKB, SD kelas 1, 2, 3, 4, SMP 1, SMA 1. Saya berdoa 2-3 tahun lagi, kita punya universitas sendiri. Caranya gimana saya nggak tahu. Caranya nggak tahu. Bisa nggak? Bisa. Dan saya beritahu, saya ngomong berkali-kali minggu lalu, jemaat tidak usah membayar uang gedung. Itu kayak momok buat banyak keluarga. Utang sana, utang sini untuk nyekolah anaknya. Kenapa Pak nggak usah bayar? Yesus pernah ditagih derma bait Allah. 2 peser. Dia tanya sama Petrus, terus katanya, raja itu majeki orang asing atau rakyatnya? Petrus berkata, orang asing yang dipajeki, jadi bebaslah rakyatnya. Masa keluarga majeki rakyatnya sendiri kan bucing gitu saudara. Dan dengerin baik-baik, ini prinsip loh. Kalau Anda baca di Alkitab, perpuluhan betul itu untuk makan orang Lewi. Tapi bukan hanya untuk orang Lewi. Kalau perpuluhan hanya untuk orang Lewi, wah gua kaya raya. Aku sudah kaya sih, limpah dengan banyak harta surgawi. Tapi saya beritahu saudara, kalau itu terjadi hanya untuk kami ini orang full timer, waduh gendut semua nih. Thomas masih langsing sampai sekarang. Tapi kalau Anda baca di Alkitab, perpuluhan itu sebagian dialokasikan untuk janda orang miskin. Gitu. Kita layani mereka, ribuan orang. Tapi juga ada baca di Alkitab tuh, ada waktunya, itu perpuluhan dibawa, dimakan rame-rame loh. Nah seperti apa bentuknya? Jadi kita buat begini toh, hadapkan ke Tuhan, kumpulin dulu. Sebagian untuk memberkati anak cucu Anda sekolah dengan baik, tanpa tekanan biaya. Bagus toh. Tidak usah mengurangi mutu kan. Itu hari pertama pokoknya semua harus bahasa roh dulu. Nggak ada anak bandel lah. Berbuat bertobat terima Tuhan dulu kan. Vektor khotbah pemana anak bertobat kasihkan hengki penuh Roh Kudus. Bahasa roh lah selesai. Hari kedua ayo sekolah dengan baik. Saya percaya bisa. Saudara tahu ya, yang namanya Cambridge, yang namanya Harvard, semua itu asalnya sekolah teologi. Itu Anda jangan mikir itu sekolah sekuler. Itu asalnya pertama-tama sekolah teologi. Terus berkembang mereka. Samalah kita mulainya gereja. Kita bisa berkembang kemana-mana. Yang penting jangan batasin Tuhan. Itu nyakiti hatinya. Nyata. Dan saya nanti kalau Anda lihat apa yang kami akan buat, saya masih rahasiakan. Ini soal nyulap padahal dalam sekejap sekolah itu jadi. Kayak cerita Bandung Bondowoso, saudara. Tapi itu kurang satu ya. Ini tidaklah. Tuhan Yesus ini. Amen, saudara. Bisa kok, bisa. Makanya saya bilang kalau ada Anda guru, Anda kepala sekolah, keluarlah dari tempat kerjamu yang gabung aja. Terus terang saya ngomong, keluarga membutuhkan Anda, lu keluarlah. Daripada susah di sana tertekan, mari ikut nyembah Tuhan tiap hari, ngajar anak-anak dalam atmosfer rohani. Saya terus terang, ini baca kok enggak nyulik saya terus terang. Terutama kalau Anda merasa Pak saya ini guru oke, nah itu penting tuh. Berikan hidupmu buat Tuhan lah saudara. Amen saudara. Iya dong. Kenapa tidak? Kok Bapak terang-terangan lah saya. Terus mepet waktunya kok saudara. Daripada saya cari orang luar. Kita mesti bina lagi begini. Anda kan sudah ikut kegilaan saya bertahun-tahun.
Bagus kan? Bisa nggak? Bisa kok. 400 lebih loh. Wow. Ajaib tuh. Ajaib. Alkitab berkata, dalam 1 hari sebuah bangsa dilahirkan. Kata firman. Dalam 6 bulan sebuah sekolah dilahirkan. Kesuwen. Itu. Kesuwen itu. Kok bisa? Bisa, saudara. Masa nggak bisa sih? Kalau Tuhan mau, Tuhan yang ngomong, yakinlah pasti bisa. Saya tahu dalam masa nanti tentu ada 1-2 struggle-nya, biasalah itu. Tapi kenapa tidak? Bisa. Saya percaya bahwa sesuatu sedang bergerak dengan cepat di tengah-tengah kita. Orang Amerika buat survei ini, saudara ya. Anda kalau sekolahnya orang kaya semua, atau orang miskin semua, tidak ada kemajuan. Yang kaya semuanya rusak, yang miskin semua ini hancur. Di Amerika, yang sekolah orang hitam semua hancur, kena jerak, kenapa, hancur. Yang sekolah orang putih semua orang kaya, hancur, hidupnya hancur. Jadi free sex, jadi nggak karu-karuan. Lalu mereka berkata, campur. Yang kaya akan mengerti, ada anak-anak yang tidak punya tapi pintar-pintar. Yang miskin berkata, dia bisa begitu loh, aku bisa. Itu saling, itu luar biasa. Ini dokter ITB loh yang ngomong, saudara. Dan banyak orang suka banget berkata, oh kita mau yang anakku sekolah yang elit. Ini Indonesia pernah buat sekolah elit. Tahun pertama yang datang pakai piyama bawa guling. Bapaknya bayar mahal sekali, datang sekolah pakai piyama bawa guling, tidur. Gurunya, dosennya nggak dianggap. Dan dia berkata, bapak gua sudah bayar mahal, tidur. Yang buatin tugas gurunya. Apa itu bagus, saudara? Sedih saya. Saya berdoa di tengah-tengah kita, Tuhan beri sesuatu yang solid, yang oke, yang ajaib. Bisa nggak, saudara? Bisa. Jangan batasi Tuhan dong, saudara. Jangan batasi Tuhan. Sesuatu sedang bergerak dengan sangat cepat di tengah-tengah kita. Saya berdoa, kita tidak menyakiti hati Tuhan. Ayo bergerak bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Tutup Alkitab, saudara. Haleluya. Dari dalam nama Yesus, kesanggupan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Tuhan patahkan semua mentalitas yang menghalangi roh Tuhan bekerja. Engkau alirkan keberanian untuk keluar dari kapal-kapal kami, zona nyaman kami, dan bertindak seperti yang Tuhan mau. Dan Engkau memberikan kesanggupan kepada kami, Tuhan. Engkau berikan kesanggupan kepada kami. Kesanggupan Tuhan turun malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesanggupannya turun.